guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan kemarin saya diundang oleh XP untuk menghadiri acara XP Summit Partner. Tapi kita tidak akan membahas apa isi acara tersebut, melainkan kita akan membahas 6 laptop Sultan dari XP di tahun 2018. Dan nomor 6 adalah laptop yang sering kalian request di kolom komentar. Dan karena alasan keterbatasan waktu pada saat saya di sana, kita tidak akan membahas laptop-laptop ini secara performa melalui tes benchmark, melainkan hanya melalui fitur dan desain yang dimiliki oleh XP. Dan hari ini adalah pengumuman giveaway untuk mouse gaming MSI yang kita janjikan kemarin. Jadi tonton sampai habis ya. Dan sebelum kita bahas 6 laptop ini, seperti biasa jangan lupa like, share, dan komen di video ini, serta subscribe channel DKID agar kalian bisa berkesempatan mendapatkan Windows 10 Pro original dari DKID. Dan dengan subscribe channel ini, kalian sudah sangat menyupport kita untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas ke depannya. Dan karena video ini sepertinya akan cukup panjang, maka saya akan memberikan daftar isi di deskripsi nantinya. XP Pavilion Gaming. Secara spesifikasi, XP Pavilion Gaming ini memiliki dua varian, yaitu seri Core i5 8300 dan seri Core i7 8750. Dan untuk GPU-nya ada 3 varian, kalian bisa memilih antara 1050 Ti, 1060 dengan Max-Q, dan Radeon 560X. Dan secara desain, laptop XP Pavilion Gaming ini berbeda dari varian tahun sebelumnya, dengan warna hitam dan hijau, memberikan kesan yang menurut saya gaming abis. Backlightnya tidak putih seperti Legend Y530, XP lebih memilih warna hijau di bagian keyboardnya yang menurut saya sangat eye-catching ketika kondisi gelap. Kemudian layarnya mengikuti perkembangan tren laptop gaming zaman now, yaitu bezel yang tipis seperti G504 dan Legend. Bahannya terbuat dari plastik polikarbonat, namun di area dalam keyboard dan palm rest terbuat dari metal. Keyboardnya menurut saya sangat nyaman dengan ukuran yang besar-besar. Sayangnya di area tombol panah atas dan bawah tidak terlalu nyaman karena menurut saya terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Di sisi konektivitas, di sebelah kirinya terdapat 2 buah USB 3.1, Kensington Lock, dan card reader. Dan di sebelah kanannya terdapat mic atau headphone jack, input LAN, HDMI, USB 3.1, dan USB 3.1 Type-C. Dari segi display, XP Pavilion Gaming ini memiliki panel IPS Full HD dengan frame rate 144Hz di varian tertingginya yang menggunakan GTX 1060. Wide view-nya sangat nyaman dengan 330 nits brightness dan 96% sRGB color gamut serta 9 millisecond response time. XP EliteBook X360. Secara desain, laptop EliteBook X360 dari XP ini hampir mirip dengan XP Spectre dan XP Envy yang Ryzen, namun dengan warna silver dan fingerprint sensor di area kanan palm rest. Dengan berat hanya sekitar 1,27 kg dan ukuran dimensinya hanya 14 mm. Menjadikan laptop ini laptop premium yang super tipis dengan fitur X360 ciri khasnya yang bisa dibuka sampai 360 derajat. Dan perlu diketahui untuk varian laptop XP di kelas premium dan komersial, kalian bisa pesan spesifikasinya secara custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk varian terendahnya, laptop ini berharga sekitar $1.030 atau 15 juta jika asumsi dolar adalah 15.000. Keyboardnya cukup empuk dengan backlight putih ciri khas laptop premium, dengan touchpad yang areanya cukup besar sehingga browsing akan lebih nyaman. Sayangnya, layar dari XP EliteBook ini belum 4K, masih menggunakan Full HD, tidak seperti kompetitornya di brand Dell XPS. Namun yang diunggulkan dari fitur XP EliteBook ini adalah fitur anti-spy yang ada di layarnya. Fitur ini berguna jika kalian ingin mengerjakan data yang confidential atau rahasia di tempat rapat maupun di cafe. Dengan menekan tombol F2, layar dari laptop ini tidak akan bisa dilihat dari samping dan hanya bisa dilihat dari depan, karena di panel IPS-nya disematkan fitur anti-spy yang diproduksi oleh 3M. Kemudian meskipun laptop ini tipis, namun masih banyak port yang disediakan, seperti 2 buah USB 3.0, USB Type-C, HDMI, microSD card, dan lain-lain. XP Spectre. Dan untuk laptop XP Spectre ini, saya minta maaf ya guys, saya tidak bisa membahas lebih. Mungkin di next video kita akan bahas, karena DKID sudah pesan tapi masih belum datang barangnya. Karena event waktu produk showcase kemarin, waktunya dibatasi. Dan ketika saya di booth Spectre ini, masih baru mau mengambil gambar laptopnya, sudah disuruh pindah ke booth lain. Dan XP Spectre-nya diambil. Tapi untungnya saya masih bisa mengambil gambar dari spesifikasinya. Jadi buat yang cari referensi tentang Spectre, sabar dulu. Nanti pasti akan kita bahas di video selanjutnya menggunakan stok dari DKID sendiri. XP Omen Gaming 2018. Mana suaranya yang kemarin request XP Omen nih? Booth dari Omen ini paling besar dari semua booth di produk showcase XP kemarin. Dan mungkin karena ingin menonjolkan warna RGB pasar malam ciri khas laptop gaming, bagian booth Omen ini kurang pencahayaan yang menyebabkan gambar videonya jadi agak gelap. Ya gak apa-apa lah, semoga kalian masih enak untuk menontonnya ya. XP Omen yang masuk ke Indonesia ada 3 varian, yang bedanya terletak di VGA atau GPU-nya. Varian paling rendah menggunakan 1050 Ti, kemudian 1060, dan yang paling tinggi adalah 1078GB dengan Max-Q. Untuk harganya di varian 1050 Ti sekitar 20 jutaan,
varian 1060 sekitar 26 juta dan 1070-nya sekitar 35 juta. Secara desain, seperti laptop gaming pada umumnya, desainnya sangat agresif. Di sisi belakang terdapat logo Omen yang sangat besar dan di sisi kanan kirinya terdapat bahan seperti karbon yang membuatnya sangat keren dan maskulin. Di area dalamnya mengikuti tren laptop gaming saat ini yaitu thin bezel dengan layar 144 Hz yang berukuran 15,6 inch. Di bagian keyboard tidak ada tombol memisah seperti ROG atau MSI yang memiliki tombol memisah dengan area keyboard untuk ROG Center atau MSI Dragon Center. Namun Omen Command Center ini terletak di area numpad. Satu-satunya yang memisah dengan keyboard hanyalah tombol power. Ketika laptop Omen ini mati, yang dominan di keyboard adalah warna merah. Namun ketika nyala, warna merah ini hilang dan kesan RGB laptop gaming semakin terasa. Kemudian tombol huruf W, A, S, dan D-nya juga di-mark dengan warna lain untuk kemudahan dalam bermain game. Sayangnya lagi-lagi seperti XP Pavilion, tombol panahnya kecil dan kurang enak saja menurut saya kalau dibuat bermain game racing. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti-ghosting di mana kalian bisa menekan tombol keyboard secara bersamaan dan masih berfungsi. Touchpad-nya menurut saya kurang besar dengan tombol klik kiri dan klik kanan memisah yang sangat empuk dan responsif. Namun karena areanya ini kurang besar, jadi jangan bermain game menggunakan touchpad ya, gunakan mouse. Lagian kalau pakai touchpad jadinya kurang greget. Dan yang paling saya suka dari Omen di tahun 2018 ini adalah letak main port yang ada di belakang, yang membuat penataan kabel akan lebih rapi. Karena kalau di samping biasanya sering kesenggol. Di bagian belakangnya terdapat USB Type-C Thunderbolt, mini DisplayPort, HDMI, USB 3.0, input LAN, dan Kensington lock. Di sebelah kanan hanya ada USB 3 dan input power. Dan di sebelah kiri ada USB 3.0 dan jack audio. Dan beberapa fitur Omen yang ditonjolkan pada saat event ini adalah G-Sync. Dan ini adalah penjelasan dari trainernya. Tiring. Itu namanya tiring. Karena refresh rate-nya sama ngerendernya nggak sinkron, makanya perlu teknologi G-Sync, sinkronis oleh teknologi Nvidia. Kalau pakai Radeon namanya FreeSync. Jadi maksudnya ketika kalian bermain game, misalkan CSGO. Ketika kalian bermain CSGO, terkadang gambar akan menjadi 2 karena kalian menggerakkannya terlalu cepat. Maka yang terjadi proses render tidak maksimal dan menyebabkan gambar terbelah menjadi 2. Namun dengan fitur G-Sync ini, gambar akan tetap utuh dan bermain game pun akan lebih maksimal. Kemudian fitur yang lain adalah Omen Streaming. Jadi jika kalian mempunyai 2 laptop, satu adalah Omen dan yang satu anggap saja XP Celeron. XP Celeron ini bisa memainkan game berat sama seperti di XP Omen, dengan XP Omen sebagai hostnya. Jadi misal kalian malas bawa XP Omen ini karena terlalu berat ke kampus, kalian bisa menggunakan laptop kedua kalian untuk bermain game dengan XP Omen sebagai hostnya. XP Omen-nya bisa kalian tinggal di kamar sebagai host dan XP Celeron-nya dibawa ke kampus untuk bermain game. Namun syaratnya untuk menggunakan Omen Streaming ini, kecepatan internetnya harus di atas 10 Mbps. XP ZBook X2. XP ZBook ini adalah laptop 2-in-1 yang kelasnya adalah laptop workstation sama seperti Lenovo ThinkPad, dan laptop ini ditujukan kepada kalian yang pembisnis dan juga desain grafis. Dan yang paling ditonjolkan oleh laptop ZBook ini adalah layarnya. Layarnya menggunakan 4K yang menurut XP layar ini anti-shock atau tahan banting. Kemudian jika kalian mendesain dengan menggunakan layar dari ZBook ini, menurut XP rasanya akan sama dengan menggunakan kertas biasa ketika kalian menggambar. Jadi feel untuk menggambar pun akan lebih nyaman karena terasa seperti menggambar di kertas. Pada bagian docking atau keyboardnya ukurannya sangat tipis, namun layarnya ini sangat tebal karena letak motherboard dan part-part lain terletak pada layar. Port-port dari ZBook ini juga terdapat di area layar. Jadi menurut saya ZBook ini lebih ke tablet daripada laptop. Untuk spesifikasinya bisa custom dan varian yang paling tinggi menggunakan Core i7 generasi ke-8 dan GPU-nya bisa menggunakan Nvidia Quadro. Laptop ini bukan untuk gaming ya, karena Nvidia Quadro digunakan untuk rendering dan desain 3D. Sama halnya seperti seri GTX pada Nvidia yang khusus untuk bermain game. XP Envy Ryzen. Dan terakhir, ini adalah laptop yang sering di-request di kolom komentar di KID, yaitu XP Envy Ryzen. Dan jujur saja, dari semua daftar, menurut saya laptop Envy X360 Ryzen ini yang paling worth it. 5 yang tadi worth it sih, tapi ini yang menurut saya pribadi paling worth it. Baik dari segi harga, desain, dan spesifikasi yang diberikan. Untuk varian Ryzen 5, harganya sekitar 15 juta, dan untuk varian Ryzen 7, sekitar 16.500.000. Bahan dari XP Envy ini menggunakan aluminium, dengan layarnya yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass yang tahan dengan goresan ringan. Jadinya dilihatnya sangat enak dan kesan premiumnya dapat banget. Layarnya touchscreen dengan panel IPS Full HD yang juga sudah support Active Stylus yang dijual terpisah oleh XP. Beratnya sekitar 1,3 kg dengan ketipisan cuma 14,9 mm. Audionya didesain oleh Bang Olufsen yang letak speakernya berada di atas keyboard, hampir sepertiga dari bagian dalam laptop yang membuat speaker laptop ini cukup enak untuk didengarkan. Kemudian di area webcamnya juga terdapat IR kamera yang bisa kalian gunakan untuk masuk ke Windows Hello tanpa memasukkan password. Dari sisi keyboard, menurut saya masih cukup nyaman digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama.
meskipun tidak terlalu empuk. Dan touchpadnya menurut saya terlalu kecil, jadi untuk user yang tangannya besar, sepertinya kurang nyaman. Untuk konektivitasnya, di sisi kiri terdapat USB 3.1, jack audio, tombol power, dan micro SD card reader. Di sisi kanannya terdapat input power, USB Type-C 3.1, USB Type-C 3.0, dan tombol power. Dan meskipun laptop ini super tipis, namun XP mengklaim kalau baterainya bisa tahan sampai 11 jam. Jadi buat kalian yang suka mobile, gak usah khawatir laptop ini akan kehabisan daya. And overall, saya pribadi sangat suka dengan desain XP Envy Ryzen ini. Tipis namun tidak ringkih, tipis di desain namun spesifikasinya tebal. Jadi menurut saya laptop XP Envy Ryzen 5 ini sangat worth it untuk kalian beli. Oke guys, cukup sekian video daftar dari laptop Sultan kali ini. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa mereviewnya dengan maksimal. Namun semoga video first impression ini bisa kalian gunakan untuk referensi kedepannya sebelum membeli laptop. Dan untuk XP Spectre dan XP Envy Ryzen, kita akan mereviewnya lagi lebih dalam ketika stok dari DKID sudah sampai di Malang. So, agak sabar ya. Dan terakhir, mari kita cari pemenang untuk episode kemarin yang berhak mendapatkan Windows 10 Pro original dari DKID. Video kemarin meskipun view-nya tidak terlalu banyak, namun yang komen alhamdulillah lumayan banyak, yaitu sekitar 800-an komen. Dan langsung saja, mari kita cari pemenang dengan cara mengcopy URL dari video kemarin dan paste di comment picker. Dan pemenang untuk episode kemarin adalah Felix Wiguna. Langsung saja kita cek apa Mas Felix sudah like dan subscribe channel DKID. Yeay, sudah. Terima kasih Mas Felix dan selamat Anda mendapatkan Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram ya. Dan untuk pemenang Mouse Gaming MSI, dari beberapa komen yang masuk, beberapa ada yang komennya bagus tapi sayang tidak mensubscribe channel DKID. Kemudian ada yang komen tentang MSI namun tidak menyertakan ID Instagram. Dan setelah memilih, pemenang untuk komentar MSI terbaik adalah ini. Namun kita kerucutkan lagi dan pemenangnya adalah Dendi Suspatri. Selamat Mas Dendi, Anda mendapatkan mouse gaming MSI. Dan untuk satu buah mouse gaming MSI lagi akan diberikan kepada subscriber terloyal dari DKID sampai saat ini. Sebenarnya susah banget memilih subscriber terloyal ini karena menurut saya banyak sekali yang sering komen dan like. Saya tahu kok karena semua komen hampir semua saya love dan saya balas. Tapi saya mohon maaf sekali, bukannya saya memilih ini karena menganggap yang lain tidak loyal, hanya saja hadiahnya terbatas. Dan pemenang untuk subscriber terloyal adalah MZD MCG. Selamat kepada kedua pemenang. Mau diinformasikan data dan alamat melalui Instagram ya. Dan untuk subscriber loyal yang lain dari DKID, semoga tidak sakit hati ya. Maaf banget karena hadiahnya memang terbatas. Dan untuk mengobati kekecewaan kalian, saya akan tetap memilih beberapa subscriber loyal yang akan diberikan hadiah, yaitu 3 orang lagi masing-masing Windows 10 Pro original dan 4 lagi untuk mengganti kuota kalian karena sudah menonton video ini dengan masing-masing pulsa sebesar 30.000 per orang. Dan ini bukan dari sponsor. Ini murni dari DKID sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengorbankan kuota kalian untuk menonton. Dan daftar pemenangnya akan saya tulis di deskripsi agar videonya tidak terlalu panjang. Sekali lagi untuk yang belum menang baik giveaway tiap episode ataupun subscriber terloyal, saya minta maaf ya. Dan jangan berkecil hati karena giveaway lain sudah disiapkan. So tetap support kita ya guys. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Dan yang sudah menang, saya ucapkan selamat, tetap support ya. Jangan di-unsubscribe kalau udah menang. Sekian video kali ini guys. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber DKID yang sebenarnya sudah loyal namun karena hadiahnya terbatas. Tapi jangan berkecil hati, saya pasti akan memberikan giveaway lain untuk kalian nantinya. Oke? Sekian video kali ini and see you on the next video. Bye-bye.